Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Anggraeni. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester yang telah saya lakukan. Berikut adalah soalnya. Di sini kita diperintahkan untuk membuat database dengan nama DB Akademik menggunakan MySQL. Lalu kita juga diperintahkan untuk membuat rancangan antarmukanya. Di sini saya menggunakan command prompt untuk membuat database-nya. Di sini saya tulis create database DB Akademik, lalu use DB Akademik. Jika tampilannya sudah seperti ini, maka DB Akademik ini telah terdaftar pada database. Lalu di sini saya membuat tabel mahasiswa yang berisi NIM dengan tipe data integer, nama dengan tipe data chart, alamat dengan tipe data varchar, IPK dengan tipe data float, dan ID dosen dengan tipe data integer. Lalu untuk membuat tabelnya, kita menggunakan des mahasiswa, maka data yang kita masukkan tadi telah masuk ke dalam tabelnya. Tabel yang kita buat. Lalu untuk memasukkan data dari data NIM, nama, alamat, IPK, dan ID dosen, kita menggunakan insert into mahasiswa. Perlu diingat bahwa pada saat memasukkan data, di sini kita harus sesuai urutannya, di mana NIM dengan NIM, nama dengan nama, alamat dengan alamat, IPK dengan IPK, dan ID dosen dengan ID dosen sesuai dengan urutannya. Di sini NIM saya menggunakan 9882401, namanya Hilma, alamatnya di Margahayu, IPK-nya 3,78, dan ID dosennya 1192341, dan seterusnya. Lalu untuk memasukkan data yang telah kita input tadi ke dalam tabel, kita menggunakan select from mahasiswa. Maka berikut tampilannya. Tabelnya seperti ini. Telah masuk data-datanya ke tabel. Tabel mahasiswa telah beres. Lalu kita membuat tabel dosen, di mana tabel dosen ini terdapat ID dosen dengan tipe data integer, nama dengan tipe data chart, alamat dengan tipe data varchar, jabatan dengan tipe data chart, dan nomor telepon dengan tipe data integer. Nah, untuk memasukkan data ini ke dalam tabel, sama seperti sebelumnya menggunakan des dosen, maka data tersebut akan berubah menjadi tampilan tabel. Ini juga untuk memasukkan data-datanya, kita menggunakan insert into dosen, karena ini adalah tabel dosen. Di sini saya ID dosennya menggunakan 1192341 dengan nama Fauzi, alamatnya Jalan Dago nomor 11, jabatannya dosen, dan nomor teleponnya 0896 123 45671, dan seterusnya. Lalu di sini tampilan dari tabel dari data yang telah kita buat. Jadi data ini kita buat ke dalam tabel, maka akan jadi seperti ini. Nah, ini select from mahasiswa A, dosen B, di mana A ini adalah mahasiswa dan dosen ini, B ini adalah dosen. Where A, di mana pada tabel A ini terdapat ID dosen dan pada tabel B juga terdapat ID dosen. Maka ID dosen pada tabel A, ID dosen pada tabel mahasiswa sama dengan ID dosen pada tabel dosen. Jadi sama-sama saja. Maka di sini tampilannya tabel gabungan antara tabel mahasiswa dengan tabel dosen. Lalu di sini ada insert data. Ini sebelum saya eksekusi pada NetBeans,
datanya masih ada 3, yaitu nama Hilma, Sinta, dan Melisa. Namun setelah saya eksekusi pada NetBeans, jadi ada 6 data, di mana ada nama Hilma, Sinta, Melisa, dan saya menambahkan insert data, menambahkan data 3 data yang bernama Albi, Husain, dan Azahra. Lalu di sini ada update data, di mana update data ini untuk mengubah data yang kita inginkan, kita ingin ubah. Misalkan pada update data sebelum dieksekusi bahwa data Hilma ini beralamat di Margahayu, tapi setelah saya eksekusi pada Java NetBeans-nya, saya ubah bahwa Hilma ini alamatnya berada pada Jalan Dipati Ukur. Terlihat perubahannya. Lalu yang terakhir ada delete data, yaitu menghapus data. Di sini saya menggunakan data Hilma, di mana saya menghapus NIM-nya. NIM Hilma ini adalah 9882401. Pada Javanya saya hapus NIM-nya, maka akan terhapus semua data dari NIM ini. Dan dapat dilihat bahwa data pada NIM 9882401 ini telah terhapus, dan ini adalah database yang terakhir ada di database DB Akademik. Lalu kita ke NetBeans-nya, kita ke desain. Ini adalah tampilan desain yang telah saya buat menggunakan JLabel, text file, combo box, tabel, dan button. Langsung ke source kodenya. Di sini kita harus mengimport dulu java.sql-nya. Ada connection, driver manager, prepare statement, result set metadata, SQL exception, statement, JOption pen, dan default tabel model. Yang membedakan antara soal ujian sekarang dengan kuis sebelumnya, di sini kita diperintahkan untuk membuat pencarian data. Maka pada source code-nya juga kita harus membuat pendeklarasian terkait dengan pencarian data tersebut. Maka di sini kita inisialisasikan bahwa connection adalah con, result set rs data mahasiswa, statement STM, dan default tabel model ini adalah tab model, di mana tab model ini nanti kita gunakan untuk pendeklarasian pada cari data. Lalu di sini headernya ada 5, yaitu nama, NIM, alamat, IPK, dan ID dosen. Lalu di sini yang membedakan juga bahwa di sini terdapat database-nya, yaitu DB Akademik, yang database yang telah kita buat sebelumnya. Dan tabelnya pun ada nama, NIM, alamat, IPK, dan ID dosen. Nah, ini cari data. Cari data ini, judul kolom ini berisi nama, NIM, alamat, IPK, dan ID dosen. Lalu di sini kita menggunakan persen. Jika kita menggunakan 1% di belakang kata, itu artinya kita mencari nama anggota dari huruf yang kita cari. Namun jika kita menggunakan 2%, itu artinya kita mencari anggota yang sesuai dengan apa yang kita cari. Jadi di sini saya menggunakan 2%. Lalu di sini ada tampil data.
Nah, di sini ada combo box. Combo box ini fungsinya untuk terdapat beberapa item-item yang dapat kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Maka di sini CB ID dosen, add item, ID dosen. Lalu di sini ada private void kosong di mana txt nama, name, alamat, IPK dan nama dosen. Lalu di sini ada private void aktif bertipe data boolean di mana txt nama, name, alamat, IPK, ID dosen, CB ID dosen, txt nama dosen. Ini jika kita memberi nilainya true, maka ini dapat diedit. Namun jika kita memberi nilainya false, maka ini tidak dapat diedit. Sama seperti set tombol bertipe nama boolean, bertipe data boolean. Di sini set tombolnya masih sama seperti sebelumnya, yaitu ada button tambah, ubah, hapus, simpan, batal, dan keluar. Lalu di sini ada cari ID dosen, di mana nanti cari ID dosen ini akan keluar txt nama dosen. Lalu kita ke desain, kita ke tabel. Nah, di sini ada TB mahasiswa. TB mahasiswa ada txt nama, NIM, alamat, IPK, dan CB ID dosen. Lalu di sini ada button batal, ada set tombol bernilai true dan aktif, ini bernilai true juga. Lalu di sini ada CB ID dosen, di mana kita tidak perlu melakukan pendeklarasian pada CB ID dosen ini karena pendeklarasian CB ID dosen ini telah kita lakukan pada private void cari ID dosen. Maka di sini kita tinggal menuliskannya, yaitu dengan nama cari ID dosen. Lalu di sini ada private void button tambah, di mana set tombol ini bernilai true, aktif ini bernilai true, dan txt nama request focus, edit ini bernilai false. Lalu di sini ada button simpan, masih sama, hanya yang membedakan di sini kita menggunakan txt nama, NIM, alamat, IPK, dan CB ID dosen. Lalu set tombolnya true, aktif ini bernilai false. Lalu ada private void button ubah, yaitu apabila kita tidak memilih data yang akan diubah, maka akan muncul tulisan pilih data yang akan diubah. Namun jika kita telah memilih data yang akan kita ubah, maka akan melakukan pemrosesan untuk pengubahan data. Lalu di sini ada button hapus. Button hapus juga sama, apabila kita tidak memilih data mana yang akan dihapus, maka akan muncul informasi bahwa pilih data mahasiswa yang akan dihapus. Namun jika kita telah memilih data yang akan kita hapus, maka akan muncul peringatan bahwa Anda yakin akan hapus data ini. Jika ya, maka akan hapus data, namun jika tidak, maka tidak akan terhapus. Lalu di sini ada button keluar, yaitu system.exit. Di sini ada private void txt cari. Txt cari ini kita gunakan key release, dan pendeklarasiannya ini seperti ini. Cari data, tampil data. Cari data ini telah kita lakukan pendeklarasiannya
sebelumnya, dan tampil data juga telah kita lakukan pendeklarasiannya pada sebelumnya. Nah, untuk mengeksekusi data mahasiswa ini, kita memerlukan example-pp-nya, exam-nya start. Di sini sudah start. Lalu kita langsung run saja. Nah, di sini terlihat bahwa koneksi telah berhasil. Berikut adalah tampilan dari exam pp-nya. Dari data mahasiswanya seperti ini desainnya. Kita coba menambahkan database-nya, yaitu saya menambahkan nama saya, Hilma. NIM-nya adalah 9882401. Alamatnya berada di Margahayu. IPK-nya kita samakan saja 3,78. ID dosennya kita pilih mau yang mana. Saya menggunakan 1192341. Seharusnya di sini ada nama dosennya, namun pada pemrograman saya tidak berhasil untuk memunculkan nama dosennya. Lalu kita simpan. Maka di sini terlihat bahwa data Hilma telah tersimpan pada database. Lalu di sini apabila kita ingin menghapus, jika kita ingin menghapus, kita lakukan memilih datanya, lalu kita hapus, maka akan muncul informasi bahwa Anda yakin akan hapus data ini. Jika ya, akan terhapus. Jika tidak terhapus. Nah, di sini saya akan coba mencari data. Di sini saya akan mencari nama Albi. Maka akan langsung tercarikan namanya Albi. Batal. Lalu di sini kita coba, jika kita ingin sudah melakukan ini, kita ingin keluar, kita tinggal mengklik button keluar. Maka telah keluar dari tampilannya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.